Baik, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya coba akan menjelaskan mengenai macam struktur pada diagram alir ya. Jadi pada diagram alir flowchart itu ada strukturnya di. Kita langsung saja. Pertama, struktur dasar yang menyusun suatu flowchart atau diagram alir dapat berupa yaitu sequential, kemudian ada seleksi, dan kemudian ada perulangan. Nah, dari ketiga ini sebenarnya ini dasar dari algoritma ya. Jadi dasar algoritma itu ada sequential, urutan. Nah, jadi prosesnya gitu ya, ada proses sequential itu urutan, kemudian ada proses seleksi. Nanti jika terjadi ada kondisi dalam suatu diagram alir dalam suatu program, maka menggunakan struktur dasar seleksi ini. Nah, kemudian jika ada perulangan, maka menggunakan langkah-langkah perulangan ini. Ya. Nah, kita langsung saja yang pertama yaitu struktur dasar sequential. Jadi sequential ini merupakan langkah-langkah yang dikerjakan secara berurut ya. Jadi sebuah perintah dalam algoritma digambarkan ke dalam diagram flowchart atau diagram alir atau flowchart secara berurut. Jadi misalkan ini ada perintah A, kemudian perintah B, kemudian perintah C sampai program selesai gitu ya. Nah, ini untuk struktur sequential sangat gampang, sangat mudah dipahami. Jadi untuk alurnya ya secara berurut aja itu patokannya sih. Kemudian yang kedua yaitu ada struktur seleksi, di mana di dalam struktur seleksi ini terdapat 3 bentuk. Yang pertama struktur seleksi satu alternatif, kemudian ada struktur seleksi 2 alternatif, dan yang ketiga struktur banyak alternatif. Artinya nanti di dalam diagram alirnya itu mempunyai banyak alternatif gitu ya. Dimana struktur seleksi ini merupakan langkah-langkah yang dikerjakan dengan cara memilih. Artinya sebuah perintah dalam algoritma digambarkan ke dalam diagram alir atau flowchart dengan memberikan pengkondisian dahulu untuk memilih perintah selanjutnya. Jadi jika dituangkan dalam bahasa pemrograman struktur seleksi ini, mungkin teman-teman yang sudah melakukan pernah mencoba bahasa pemrograman, entah apapun itu bahasa pemrogramannya, maka akan paham yang namanya if else ya, if else, else, else if gitu ya. Nah, yang kemudian yang pertama di struktur seleksi satu alternatif. Jadi struktur seleksi satu alternatif ini hanya terdapat satu alternatif jika kondisinya terpenuhi. Jika misalkan di sini ada inputan X, di mana di sini ada seleksinya ya. Jika X-nya sama dengan 2, maka nilai booleannya true atau ya benar, maka di sini mengeksekusi alternatif yang di sini. Jika nilai booleannya true, false, maka yang dijalankan yaitu di sini. Nah, kemudian program selesai. Ya, ini merupakan struktur seleksi satu alternatif. Nah, ini satu alternatif. Kemudian jenis yang kedua, bentuk yang kedua yaitu bentuk seleksi 2 alternatif. Jadi sama saja, kayak tadi, cuma bedanya di sini ada untuk langkahnya ya, karena ini kan masih dalam struktur seleksi. Jadi untuk struktur seleksi 2 alternatif, dia memiliki dua alternatif di sini hasilnya ya. Jadi ketika dia di sini proses seleksinya nilai booleannya true dan nilai booleannya false atau ya atau tidak, maka dia ada proses selanjutnya, ada alternatif yang dieksekusi. Nah, misalkan ini dalam contoh kita mencari bilangan genap dan mencari bilangan ganjil ya. Misalkan di sini ada inputan dengan variabel X, yaitu misalkan di sini saya coba X-nya menginput nilainya 4 misalkan. Nah, 4 modulus 2, modulus itu sisa bagi ya. Jadi 4 sisa bagi 2, 4 dibagi 2 sisa baginya berapa? 4 di modulus 2
sisa baginya 0, maka nilai booleannya true. Jadi 4 adalah bilangan benar. Nah, ini akan disini. Pun sebaliknya, misalkan nilai inputan ini kita masukkan misalkan 5 atau 3 modulus 2 sisa 1. Kalau 3 dibagi 2 pasti masih sisa 1. Di sini bukan 0, maka booleannya false, dan dia menyatakan kalau 3 adalah bilangan ganjil. Nah, ini merupakan contoh dari struktur seleksi dua alternatif. Kemudian yang terakhir ada struktur seleksi yaitu ada struktur seleksi banyak alternatif. Nah, di sini dapat dilihat hampir sama saja, cuman bedanya yaitu hasil alternatifnya yaitu ada lebih dari 2 ya. Di sini 3, nanti bisa banyak 4. Di sini contoh kasusnya kita menentukan lulus dan tidak lulus, atau dia harus mengulang suatu pelajaran misalkan. Di sini ada variabel nilai. Kemudian di sini ada proses seleksinya. Misalkan saya memasukkan nilai di atas 75, misalkan di sini saya masukin nilai si siswa itu misalkan nilainya 80. Nah, jika di sini nilai si siswa ini 80, maka nilai booleannya true. Nah, kemudian dia akan mengeksekusi alternatif ini, di mana yaitu eksekusi ini menunjukkan atau memberi input selamat Anda lulus karena nilainya 80 tadi. Nah, kemudian misalkan di sini saya memasukkan nilai di bawah 75. Misalkan saya memasukkan nilai 70. Misalkan ini 70. Nilainya di sini 70. 70 lebih besar sama dengan 75. False dong. Booleannya otomatis menghasilkan nilai salah. Nah, kemudian di sini diseleksi lagi. 70 lebih besar sama dengan 60. Yes, true. Artinya booleannya menghasilkan nilai true. Ya, Anda harus remedial. Nah, ketika dia nilainya 70 dan di sini ternyata memenuhi nilai 70 lebih besar sama dengan 60, yes, disarankan untuk melakukan remedial. Kemudian program selesai. Nah, contoh yang berikutnya, misalkan saya memasukkan nilai di bawah 60. Misalkan saya masukkan nilai siswa di sini 50. Di sini 50 lebih besar 75 tidak terpenuhi, maka nilai booleannya true. Di sini nilai 50 pun sama, lebih besar 50 lebih besar sama dengan 60 itu tidak terpenuhi karena 50 lebih kecil dari 60 ya. Maka dia nilai booleannya true atau tidak di sini. Nah, kemudian yang terakhir di sini ada diseleksi lagi, dikondisikan lagi. Misalkan tadi nilainya 50 yang terakhir ya. 50 lebih kecil sama dengan 60, yes, betul, true. Artinya nilai boolean ini menghasilkan nilai true, yes. Maka dinyatakan di sini alternatif yang ketiga yaitu maaf Anda tidak lulus. Nah, kemudian program selesai. Dan seterusnya. Selesai. Nah, ini merupakan contoh dari diagram alir atau flowchart untuk struktur seleksi banyak alternatif. Kemudian yang terakhir yaitu struktur perulangan. Jadi struktur perulangan ini memiliki dua cara. Pertama yaitu struktur perulangan dengan pengujiannya di depan. Jadi pengkondisiannya dilakukan di awal seperti di sini. Dan kemudian ada namanya struktur perulangan pengujiannya di akhir. Jadi dia tentukan dulu nilainya, inputannya. Jadi tentukan inputannya dulu gitu ya. Dan misalkan di sini ada pengujian yang pertama yaitu cara 1, pengujiannya di depan. Jadi di sini pengkondisiannya di depan dulu. Misalkan di sini kalau misalkan dia kondisinya atau booleannya nanti bernilai true, maka dia mengeksekusi alternatif ini. Kemudian dia akan balik lagi ke atas. Kemudian jika dia nilainya true lagi, dia akan mengeksekusi ini, kemudian dia balik lagi ke pengkondisiannya. Jadi selama nilainya true dan terpenuhi, dia akan terus berputar. Dia akan terus melakukan iterasi atau perulangan. Jika kondisinya nanti
selesai atau ada yang salah. Jika kondisinya tidak penuhi, maka di sini nilai booleannya true atau tidak, kemudian program selesai. Nah, untuk yang cara kedua, yaitu pengujian struktur perulangan yang di akhir ini. Jadi kita menentukan dulu nilainya di sini. Nilai iterasinya ada berapa? Misalkan di sini ada 5. Ini kan 5, kondisi benarnya ya, semua kan x-nya sama dengan 5, ya true. Ya, ditambah 1, dikurangi 1, 4. Nilai perulangannya 4 lebih besar, x sama lebih besar, ya sini terus sampai kondisi terus terpenuhi sampai selesai. Kemudian sampai kondisinya tidak terpenuhi atau booleannya memiliki nilai itu. Nanti kita contohkan ya ke dalam kasus menggunakan aplikasi flow diagram ini. Nah, itu merupakan dasar struktur atau macam struktur dari diagram alir. Jadi kesimpulan struktur yang menyusun diagram alir atau flowchart itu ada 3 bentuk. Pertama sekuensial, struktur seleksi, dan perulangan. Ini merupakan macam dari struktur diagram alir flowchart ya. Sebenarnya ini juga merupakan dasar dari algoritma sekuensial, seleksi, perulangan. Ini sangat dibutuhkan ketika teman-teman membuat program, membuat aplikasi. Di sini merupakan dasarnya banget. Ini harus teman-teman kuasai karena semuanya bentuknya nanti teman-teman pasti otomatis nanti ketemu dengan struktur yang kayak gini ya. Nah, dengan struktur tersebut akan dapat mempermudah dalam menyusun setiap permasalahan dengan menggambarkan ke dalam diagram alir. Nanti ketika teman-teman udah paham ini, nanti bisa dengan mudah menggambarkan diagram alir atau flowchart ke dalam penjelasannya nanti ya. Nah, ini udah selesai teman, kita langsung coba contoh satu-satu ya dari tadi struktur yang sekuensial. Kita coba ke aplikasi aplikasi algoritmenya. Kita selesaikan dulu. Nah, ini teman-teman, kita akan mencoba langsung tadi ada struktur tiga struktur yang ada pada diagram alir. Pertama kita akan coba untuk yaitu diagram struktur yang sekuensialnya ya. Pertama kita masukkan dulu inputannya. Kita mau ambil contoh misal penjumlahan aja yang gampang ya. Sekarang ini angka 1, ini kita isi variabelnya angka 1, angka pertama. Kemudian di sini kita angka 2 ya. Dan kita masukkan rumusnya. Misalkan di sini tambah contohnya. Dan di sini angka 1 ditambah angka 2. Kemudian kita ambil outputnya. Jadi di sini ada namanya tambah. Nah, ini udah selesai. Ini merupakan proses struktur flowchart gitu ya, dengan sekuensial. Jadi berurut ya ini teman. Nah, untuk ini kan bisa, kalau dari aplikasi algoritma ini kita bisa langsung mengeksekusi. Cuman ini harus kita deklarasikan dulu setiap variabelnya, variabel angka 1, angka 2, dan tambah kita deklarasikan dulu biar programnya jalan gitu ya. Misalkan di sini tadi variabel tambah angka 1, angka 2. Tipe datanya integer karena ini angka semua. Nah, setelah ini kita bisa langsung mengeksekusi. Kita run aja langsung. Nah, misalkan angka pertama di sini ada tulisan please enter value of type integer for angka 1. Misalkan 4 ditambah 4 hasilnya 8. Nah, ini bukan aplikasi algoritma ya. Jadi dengan struktur tadi sekuensial,
kemudian kita bisa langsung dapat mengeluarkan outputnya. Nah, kemudian yang kedua yaitu struktur seleksi. Kita yang kedua pakai struktur seleksi. Jadi misalkan di sini inputannya, sebentar teman, kita menggunakan struktur seleksi soalnya ya. Struktur seleksi. Gini, kita ambil contoh kasusnya yang agak gampang, yang nggak terlalu susah. Misalkan gini aja, yang tadi kita bikin ya, misalkan lulus atau nggak lulus gitu ya. Pertama nilai, kita masukkan nilai, kemudian kita masuk ke proses seleksinya. Jadi jika if nilai sama dengan jika nilainya sama dengan nilai sama dengan 80 atau di atas 70 dah, 70 ya, 10. Jika nilai sama dengan 70 maka dia lulus. Kita keluarkan outputnya di sini. Misalkan ini string, kita selamat Anda lulus misalkan ya. Nah, ini struktur seleksi ya. Nah, jika kondisinya tidak terpenuhi, jadi misalkan di sini kita menginputkan nilai di bawah 70, maka kan booleannya kan akan menghasilkan false ya. Nah, kita tampilkan outputnya nih. Kalau misalkan nilainya di bawah 70, maaf, Anda belum lulus. Gini nih. Nah, ini dia akan contoh paling sederhananya. Cuman ya seperti yang tadi, kita akan deklarasikan dulu nilainya, variabel nilainya. Baru tadi nilai itu integer, jadi kita memasukkan nilai integer. Nah, kita bisa langsung eksekusi. Misalkan kita nilainya 60, enter. Nah, 60 di bawah di sini sebentar, kita tampilkan di sini. Nah, 60 tidak memenuhi dari proses seleksi ini, karena di sini di proses seleksinya itu di nilainya di atas 70. Jadi jika nilai siswa yang diinputkan di sini 60, maka dia tidak memenuhi, artinya booleannya false. Jadi maka Anda belum lulus, Anda belum lulus gitu. Nah, misalkan di sini nilai kita input, yang nilai kita inputkan misalkan di atas 70, misalkan 85 atau 90 atau lainnya, maka dia akan menggunakan output sama Anda lulus. Nah, ini merupakan contoh dari macam struktur data dengan struktur seleksi. Nah, ini struktur seleksi yang dua alternatif. Yang tadi kan di struktur seleksi ada satu alternatif, dua alternatif, dan banyak alternatif. Kemudian kita akan mencoba perulangan. Kan nilai inputannya, misalkan variabelnya kita masukin n. Kemudian kita masukkan nilainya, statementnya. Misalkan di sini bilangan sama dengan 1. Bilangan sama dengan 1 ya. Nah, kemudian di sini ada proses, kita menggunakan while. Di sini kita masukkan, misalkan tadi kan bilangan lebih kecil sama dengan n. Nah, kalau misalkan bilangan lebih kecil, dia true kan. Kemudian baru kita tampilkan bilangannya.
bilangan, kita tampilkan angkanya gitu ya. Terus kemudian angka tersebut kita tambah. Kan di sini bilangan, kemudian bilangan ditambah 1, biar dia terus melakukan iterasi gitu ya. Nah, kita langsung eksekusi lagi. Misalkan 10 ya, gitu contohnya. Nah, dia akan melakukan iterasi ulangan sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Misalkan kita 5 aja, misalkan. Kita melakukan 5. Misalkan di sini kita mau menampilkan ulangan sampai 100. Dia akan terus sampai kondisinya sudah tidak terpenuhi, yaitu 100. Nah, ini kan tadi bilangan 1 ya, bilangan n-nya berapa nih? Kita kan tadi n-nya 100 ya, jadi 100 bilangan 1 sampai 100. 87, 90, 95, 96, 100 sudah selesai karena sudah kondisi terpenuhi. Nah, itu dia teman-teman. Jadi ini contoh dari struktur perulangan. Dan tidak berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.